Semprot. Lihat, Pak. Tekan sekaligus, tekan. Tutup. Oke. Iya. Wah, teman-teman, seru banget nih. Mobilnya besar dan tinggi. Wah, pemadam kebakaran itu keren banget. Oh iya, gimana kalau aku pergi ke markas pemadam kebakaran sambil belajar? Pasti seru. Teman, aku udah sampai di kantor pemadam kebakaran nih. Oke sobat seru, sekarang aku udah bersama Kak Citra nih. Sekarang aku mau tanya-tanya dulu. Kak Citra, tugas pemadam kebakaran itu apa sih? Apa cuma memadamkan api doang? Oke, yang pertama itu tugas pemadam kebakaran bukan cuma memadamkan kebakaran aja, tapi tugasnya itu ada 3. Yang pertama tugasnya adalah pencegahan, dimana kalau dokter ya banyak yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama pemadam kebakaran juga lebih baik mencegah kebakaran daripada rumah warga atau apapun kebakaran itu. Terus tugas yang kedua adalah penanggulangan ya saat terjadi kebakaran. Jadi ketika ada kebakaran, pemadam kebakaran datang ke lokasi itu dalam SOP-nya harus 15 menit sampai. Ya, tugas yang kedua itu. Dan tugas yang ketiga adalah penyelamatan. Ya, bukan cuman hewan yang kita selamatkan, tapi tumbuhan, pohon ya jatuh seperti pohon tumbang, baliho jatuh, ataupun traffic accident, kecelakaan lalu lintas, terus ataupun ada kucing di atas pohon, kucing masuk gorong-gorong. Jadi hampir keseluruhan masyarakat di Kota Bandung ya, ini tugasnya bukan cuma memadamkan api saja. Terus kalau ada kebakaran di rumah aku harus ngapain, Kak? Nah, pertama kalau misalnya Jian rumahnya kebakaran, nggak boleh panik dan juga harus punya alat-alat untuk memadamkan ketika ada api atau ada kebakaran. Ya, dan harus tahu cara bagaimana mengatasi ketika ada kebakaran. Kak, kalau mau menghubungi pemadam kebakaran, nomornya itu berapa? Bisa ke call center kita ya di 022113 ya, boleh telepon ke WhatsApp-nya atau WA WhatsApp-nya, ataupun bisa ke IG ya, website, Twitter, Facebook-nya kita. Oke sobat seru, sekarang aku udah sama Kak Iman dan Kak Iqbal. Kak, boleh nggak aku tahu fitur-fitur yang ada di mobil pemadam kebakaran ini? Boleh. Ada pengeluaran air buat ke api dari sini. Oh, di situ, oke. Ini buat keran, ibaratnya keran utama. Ini keran buat dari pompa. Nah, kalau ini buat ngatur tekanan gas. Kalau misalnya tekanannya mau keras, otomatis gas harus tinggi. Kalau misalnya mau pelan, berarti pelanin lagi. Ini juga sama, ada 2. Ini sama buat ini. Okay. Terus sebelah sini ini buat selang hisap. Buat selang hisap. Nah,
Jadi kalau misalnya di tempat kebakaran, kalau misalnya jauh ke tempat pengisian air, bisa disedot ke sini. Selangnya ini, selang buat hisap. Oh, ini selangnya. Jadi selang hisap, gitu. Nah, kalau ini selang. Oh, ini selangnya. Selang buat mancar, buat medam api yang ini. Nah, ini yang buat nyambungin ke keran tadi, gitu. Nah, kalau ini nozzle-nya ada 2. Yang ini itu jet. Jadi bentukannya cuma lurus aja gitu. Nah, kalau ini gun namanya. Gun tuh jadi bentuknya bisa lurus kayak jet ini atau bisa spray yang menyebar. Nah, bisa banyak. Seperti itu. Iya, betul. Wah, sobat seru, ternyata banyak banget ya fitur yang ada di mobil pemadam kebakaran ini. Aku jadi pusing nih. Oke Jian, ini adalah mobil rescue atau enggak disebut mobil penyelamatan. Oh, ini mobil rescue ya? Emang apa sih perbedaannya sama mobil tangki tadi? Kalau yang tadi kan air, kalau ini peralatan, ini buat evakuasi orang terjebak, membantu membuka akses pemadam kebakaran, takutnya kebakarannya susah dibuka pintunya. Kalau enggak, ini ada salah satu mesin buat isi SCBA, alat pelindung diri kita. Dalamnya ya begini alat-alat, ada gergaji mesin, ada combine tool, ada polygon tool, ada kampak, dan banyak lagi ya. Sobat seru, ternyata tugas pemadam kebakaran itu ada banyak banget, bukan cuma memadamkan api doang. Nah, Jan, ini tempat comment center kalau misalnya ada masyarakat yang butuh pertolongan ataupun bantuan ya ke comment center Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang tadi nomornya 022113. Jadi kalau setiap penelpon semua nanti teleponnya ke sini dulu. Ini tim operator yang nanti angkat teleponnya ya. Ketika dapat telepon nggak langsung berangkat, tapi nanti kita konfirmasi dulu betul atau tidak, takutnya nanti teleponnya teleponan bohongan. Nah, setiap pelayanan di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam hal kebakaran ataupun bencana lainnya tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini Jan, ini juga salah satu unit mobil tangga dan juga ada mobil snorkel ya. Itu ketika ada kebakarannya di gedung yang tinggi ya. Tapi pencapaiannya mobil unit kita itu hanya untuk 30 meter atau sampai lantai 7 gitu. Jadi kalau misalnya perlu bantuan yang masih terjangkau ketinggian, kita memakai mobil unit ini gitu Jan. Nah ini Jian, kalau misalnya ada kejadian kebakaran, pemadam kebakaran kan harus cepet nih, lari cepet karena nggak mungkin lewat tangga. Jadi kita nanti lewat ini, perosotan ini. Luncur. Halo. Halo Jian. Halo. Nih kakak mau ngenalin nih, ini yang disebut APD, alat pelindung diri. Ketika kita setiap kebakaran, kita harus menggunakan helm, sarung tangan, dan alat pelindung diri dari jaket sampai celana, dan juga sepatu. Ini untuk melindungi kita dari bahaya kebakaran. Kak, aku kan di rumah pakai gas LPG. Kalau gasnya bocor, aku harus gimana? Nah, kalau misalnya di rumah Jian tabung gas LPG-nya bocor, tadi Kak Citra yang pertama tadi jangan panik ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti ini. Nih. Nah, ada suara kebocoran kayak gini. Misalnya di rumah kajian. Nah, kayak gini ya. Ada kayak gini. Jangan panik ya Jian. Jian cukup seperti ini aja. Cabut deh. Wah. Ya. Nah,
Jian, kalau seperti ini ya, nggak usah panik. Bisa seperti ini Jian. Pegang tangan sini tutup. Wah, emang itu gak panas Kak Citra? Enggak, tenang aja ya. Karena dia ketutup oksigennya. Boleh mau coba? Boleh. Nah, sekarang kamu kayak tadi ya, tutup ya langsung. Oke. Yuk, coba pegang dulu gini, pegang, tutup, buka, tutup. Oke, pakai api ya. Oke, pegang, tutup langsung. Sip, panas nggak? Enggak. Nah, Jian, Kak Citra ini kalau misalnya bawa selang seperti ini di rumahnya, terus ada api, kalau yang diselang lidah apinya, coba deh, Jian tiup dari atasnya. Oke. Sini. Nggak mati kan? Mau berapa tangki liter air pun dia nggak padam. Tapi kalau Jian tiup dari sumbernya, coba tiup ya. Ya, mati kan? Oke, selamat ulang tahun. Oke. Kak, kenapa sih kalau tadi ditiup atasnya nggak mati, tapi kalau ditiup bawahnya kok bisa mati? Nah, ini nih Jian. Kak Citra kasih tahu kalau misalnya api itu bisa nyala karena adanya segitiga unsur 3 api nyala. Ya, yang pertama, kalau misalnya api bisa nyala karena ada 3 unsur. Yang satu adanya bahan, ya. Yang kedua adanya oksigen, dan yang ketiga adanya panas. Oh, jadi unsur api itu ada 3. Cara pademinnya emang kayak gimana? Nih, ini korek. Kapan bisa nyalanya? Ya, ketika ada 3 unsur tadi. Kalau ada bahan di sekitar kita, ada oksigen dan ada panas. Kalau dari sini panasnya dari mana? Dari mana ini? Di gesekan. Gesekan. Ketika gesekan ada, berarti menimbulkan panas, ya. Nah, kalau misalnya gesekannya ada, gimana sih harus ngademinnya? Pademin aja kayak gini. Ya. Oke, sekali lagi. Ya. Nah, kalau misalnya ada api, ya seperti ini dari tabung gas LPG, nggak usah panik, hilangkan aja tadi unsurnya. Mau hilangkan oksigen, mau hilangkan panas, atau hilangkan bahan. Kalau kita tiup, ya apa yang dihilangkan? Itu adalah panasnya, suhunya diturunkan. Ya, sekarang, ya. Kalau kita tutup, ya kita tutup, apa yang dihilangkan? Oksigennya, nggak ada oksigennya. Oke, satu lagi, kalau kita cabut, ya, ini kita cabut, nggak ada unsur bahannya. Jadi api bisa nyala ada 3 unsur tersebut. Kalau misalnya nyala api, hilangkan aja salah satu unsurnya. Kalau sudah besar, langsung telepon pemadam kebakaran. Intinya, sekalipun tidak ada yang menyulut, ya. Kalau ketiga unsurnya sudah terpenuhi, Jian yakini bahwa api itu bisa nyala, ya. Ini umpamakan apinya sudah setinggi 1 meter. Lihat, ya. Tidak bisa dipadamkan oleh tunjuk. Nah, lihat kan ini. Kalau Jian di rumah ada ini, lihat Jian ya. Alahkan corongnya. Ya. Dalam waktu hitungan detik, api langsung padam. Apar ini ada 5 jenis ya. Yang pertama apar dari halon. Yang kedua apar dari CO2. Yang ketiga apar dari powder. Yang keempat, apar dari pom atau busa, dan yang kelima, apar air. Ya, dari sini, Jan. Searah dengan angin dari sini. Semprot. Iya. Iya. Sobat seru, ayo kita lihat simulasinya. Umpamakan Gian hanya memadamkan dengan menggunakan air. Ya. Lihat kesulitannya. Ini apinya baru sebesar drum ini. Ya, lalu coba kita lihat. Lihat. Ya. Awas, Pak. Lihat, Pak.
Pak. Susah begitu Pak. Susah Pak. Tapi kalau yang punya tekan sekaligus tekan. Langsung sendiri. Aku takut. Ceprot, bawah maju. Ceprot. Iya. Udah? Pak, kalau aku nggak punya apar di rumah, gimana dong? Dian bisa menggunakan apas. Apas itu alat pemadam api sederhana. Dian bisa menggunakan handuk, atau spray pun, atau kaset-kaset boleh. Contoh gini, nih. Ini handuk Dian ya. Tapi sebelumnya harus dimasukin ke air. Kenapa harus dimasukin ke air? Maksudnya agar pori-pori kain ini tertutup oleh air. Sehingga dengan tertutupnya oleh air, otomatis unsur udaranya tidak bisa bersentuhan ke titik api. Ya. Sekarang Bapak praktekkan, nanti Dian mencoba. Jangan ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu nanti api kejar tuh. Lihat. Tuh ya. Karena api itu sangat terpengaruh oleh udara. Tenang aja tuh. Sobat seru, sekarang aku mau coba nih. Tenang. Oke. Atas jangan gitu. Tutup. Tutup. Oke. Iya. Tuh. Tutup. Pak, boleh nggak aku cobain nih naik mobil pemadam kebakaran? Silahkan, Dian boleh ya. Bapak jamin Dian nanti bisa berkesan naik mobil pemadam. Karena mobil kami tidak dijual di umum. Wah teman-teman, seru banget nih, mobilnya besar dan tinggi. Sobat seru, sekarang aku lagi bersama Bapak Kurniawan, Kepala Bidang Pencegahan. Pak, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Sahabat seru, terima kasih Dian. Untuk adik-adik yang ada di rumah, selama ini kita selalu menggunakan alat-alat elektronik dalam bermain sehari-hari, baik itu menggunakan gadget, laptop, dan segala macam yang menyangkut elektronik. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa yang digunakan itu memiliki potensi bahaya kebakaran. Oleh karenanya, saya selaku Kepala Bidang menghimbau kepada teman-teman sekalian agar hati-hati menggunakan alat-alat elektronik. Apabila sudah tidak digunakan, agar mencabut dari stop kontak. Dan jangan menggunakan stop kontak secara berlebihan dengan dicolok satu sampai bertumpuk. Dan itu penting untuk mencegah kebakaran. Jadi kepada teman-teman, aware terhadap lingkungan sekitar, kita harus menjaga lingkungan kita agar terhindar dari bahaya kebakaran. Terima kasih. Pemadam, pantang pulang sebelum api padam. Yes.
Sobat Seru, segitu aja videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tonton terus Belajar Bermain Seru, karena belajar bisa di mana aja.